Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, sobat dosen. Pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan saya, Bapak Wahyu Nur Hidayat. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan proyek animasi. Nah, materi ini merupakan materi bagi mahasiswa di semester akhir. Pada materi yang saya sampaikan ini, mahasiswa telah menempuh 6 semester sebelumnya dan sekarang berada di semester 7. Oleh karena itu, di sini saya mengarahkan untuk mengembangkan sebuah proyek dan mata kuliahnya adalah animasi, sehingga kita bahas dulu terkait dengan apa itu manajemen proyek. Jangan sampai apa yang dikembangkan itu tidak memiliki tujuan yang pasti, tidak memiliki definition of done-nya, kemudian tidak memiliki visi yang jelas. Nah, manajemen proyek ini sangat penting sekali untuk kita pelajari karena setiap proyek pasti memiliki batasan. Baik itu batasan waktu, batasan manajemen sumber daya, batasan eh, apa sumber daya keuangan juga. Baik rekan-rekan, pada proyek animasi ini sebenarnya rekan-rekan apakah sudah tahu atau sudah paham terkait dengan manajemen proyek? Nah, apakah sebelumnya di kuliah-kuliah sebelumnya atau pada pembelajaran-pembelajaran sebelumnya rekan-rekan pernah mendengar manajemen proyek atau belum? Nah, kalau belum, maka pada kesempatan kali ini saya akan memulai terkait dengan manajemen proyek. Apa sih sebenarnya keuntungan dari manajemen proyek? Kita bicara dulu ya. Keuntungannya manajemen proyek adalah yang pertama adalah pengerjaan proyek dapat dilaksanakan tepat waktu. Nah, jadi segala kegiatan proyek ini sesuai dengan jadwal yang telah disepakati atau jadwal yang telah ditentukan. Fokusnya adalah tepat waktu. Kenapa? Karena ketika kita tergabung dalam sebuah proyek, maka semuanya itu akan terhitung. Eh, Biaya lelah kita, biaya kerja kita, waktu yang kita habiskan, kemudian target yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, eh, proyek dilaksanakan secara tepat waktu karena ada batasan-batasan waktu tertentu. Kapan kita harus rilis sebuah produk, kapan kita rilis animasinya. Kalau tidak seperti itu, bisa-bisa apa yang kita tujukan tadi, seperti tujuan di awal, itu sudah dirilis oleh orang lain dan produk kita menjadi produk nomor 2 atau animasi kita menjadi animasi nomor 2 atau sudah tidak berlaku lagi. Misal nih, sekarang kita sedang berada di masa pandemik COVID-19. Nah, di masa pandemik ini banyak orang mengilustrasikan terkait dengan wabah penyakit COVID ini. Ketika kita memiliki proyek untuk mengembangkan animasi terkait dengan pentingnya vaksinasi, ketika kita tidak segera rilis secepat mungkin, maka proyek yang kita kerjakan juga akan menjadi obsolete atau mungkin sudah akan berganti wacana lagi. Misal nih, oh saya akan mencari ide dulu, saya akan mengerjakan dengan tepat, dengan benar, dengan penuh skenario, maka kira-kira 2 tahun lagi animasi ini baru akan rilis. Nah, kita belum tahu nih 2 tahun apakah ada kejadian-kejadian baru atau pandemik ini sudah berakhir atau pandemik ini akan menjadi endemik, kita tidak tahu. Oleh karena itu, proyek ini membatasi. Nah, kira-kira dalam jangka waktu 3 bulan ini kita masih bisa kejar animasinya dan waktunya pun masih tepat sehingga bisa kita rilis animasinya dan bisa dinikmati oleh banyak orang. Nah, seperti itu. Kemudian selalu ketika kita berbicara tentang proyek, kita ada yang namanya biaya. Biaya. Biaya yang dikeluarkan ini itu sudah dialokasikan terlebih dahulu ketika kita membicarakan proyek. Oh iya, kira-kira tingkat kesulitannya seperti apa, berapa banyak scene yang akan dikerjakan, berapa banyak karakter, berapa banyak SDM yang akan dilibatkan, sehingga semuanya sesuai dengan anggaran. Kemudian
Dengan adanya manajemen proyek, maka tujuan proyek awal yang terdeskripsi, terdefinisi di awal itu juga akan terpenuhi. Selanjutnya adalah klien akan merasa puas karena dengan manajemen proyek ini ada sprint-sprint yang yang jelas terkait dengan progres dari pengembangan pekerjaan proyek ini. Kemudian yang terakhir adalah tidak ada kerusakan pada tim. Yang dimaksud kerusakan pada tim ini adalah tidak ada perpecah belahan pada tim developer atau tim pengembang animasi. Kenapa? Karena semua bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing, sesuai dengan waktu yang telah dikerjakan. Sehingga aturan utamanya adalah rule yang disepakati oleh tim developer. Di sana ada animator, ada karakter, ada ilustrator, ada environment ilustrator dan lain sebagainya. Semuanya itu bekerja sesuai job disk dan tupoksi yang tujuannya adalah ini mendukung tercapainya produk goal atau tujuan ini. Nah, kemudian area manajemen proyek itu apa saja? Ternyata banyak sekali rekan-rekan area manajemen proyek. Yaitu yang pertama, ketika kita mendapatkan brief dari klien gitu, maka yang pertama kita petakan adalah boundariesnya atau ruang lingkupnya. Kira-kira animasi, misalkan animasi terkait dengan vaksinasi, itu kan setiap orang akan bisa berimajinasi, setiap orang akan bisa memiliki gambaran terkait dengan vaksinasi masing-masing. Nah, ketika kita mau masuk ke dalam manajemen proyek, maka ruang lingkupnya ini atau definisi of done-nya nanti itu sudah tergambarkan di awal. Dimulai dari visi seperti apa, kemudian animation goal-nya atau produk goal-nya itu seperti apa, itu sudah terdeskripsi di awal. Kemudian mungkin ada batasan waktu animasi itu kira-kira berapa, itu sudah terdefinisi agar semuanya sudah konkret, nyata gitu. Ketika ini disampaikan ke tim kita ada brief seperti ini, kemudian batasannya adalah A, B, C, D, E. Nah, maka semuanya sudah bisa berfokus pada aturan-aturan yang telah disepakati di awal atau aturan-aturan yang telah diberikan di awal. Kemudian manajemen waktu. Nah, tentu setiap proyek ini memiliki waktunya. Oleh karena itu, dalam manajemen proyek ini kita akan belajar terkait dengan bagaimana cara memanage waktu yang baik. Cara memperhitungkan pekerjaan ini kira-kira bisa diselesaikan dengan berapa lama. Itu akan kita pelajari nanti. Kemudian manajemen biaya, perhitungan biaya, kemudian manajemen kualitas untuk penjaminan mutu dan lain sebagainya, apa yang kita butuhkan. Apakah pada proyek ini kita membutuhkan tim ahli juga atau bagaimana? Nah, itu bisa disimpan. Kemudian manajemen SDM dari animation developer ini butuh berapa banyak tim, kemudian tim job disk-nya apa saja, kemudian nanti mereka bekerja untuk mengejar sebuah produk backlog item. Nah, itu sudah terdeskripsi dengan baik. Nah, dengan adanya manajemen SDM kita bisa menghitung kira-kira dengan brief animasi yang diberikan itu, maka berapa banyak SDM yang kita butuhkan untuk menyelesaikan animasi tersebut dalam satu waktu. Kemudian manajemen komunikasi, nah ini penting juga, apalagi di masa pandemik ini kita bisa mengerjakan di mana saja, tapi yang menjadi concern utama adalah komunikasi. Jangan sampai semua pekerjaan memang bisa dikerjakan di mana saja. Kita bisa remote, kita bisa bekerja dari rumah, tapi komunikasi tidak terjalin dengan baik. Maka itu akan menjadi blocker bagi pekerjaan tim atau jadi sebuah resisten.
Kemudian manajemen risiko, nah ini pemetaan-pemetaan resiko-resiko yang dihadapi, manajemen pengadaan, dan manajemen integrasi. Nah, jadi rekan-rekan, ketika kita berbicara tentang manajemen proyek, maka banyak sekali yang akan kita bahas atau kita selesaikan satu persatu di sini, mulai dari ruang lingkup sampai integrasi. Nah, ada segitiga manajemen proyek, di mana semuanya ini saling berhubungan. Proyek ini dibatasi oleh waktu, proyek ini dibatasi oleh biaya, proyek ini dibatasi oleh ruang lingkup, dan kualitas sumber daya atau SDM yang ada di dalam proyek ini itu sangat berpengaruh. Ya, rekan-rekan bisa membandingkan ya antara sebuah tim yang sudah profesional, sudah master, sudah lama bekerja di bidangnya akan berbeda dengan tim baru. Tim yang baru dibentuk, tim yang belum punya pengalaman, semuanya itu akan berbeda. Dan baik waktu, baik biaya, baik ruang lingkup ini juga akan berpengaruh kualitas sumber daya ini akan berpengaruh pada biaya, ruang lingkup, dan waktu itu. Nah, jadi kualitas sumber daya ini memang harus dipetakan terlebih dahulu di tim. Di mana posisi tim kita? Apakah semuanya sudah mature, semuanya sudah memiliki profesional di bidangnya, semuanya sudah berpengalaman, atau semuanya masih baru, butuh training dan lain sebagainya. Itu harus dipikirkan karena proyek terbatas oleh waktu, biaya, dan ruang lingkup. Ini segitiga manajemen. Nah, kemudian berbicara terkait dengan pengorganisasian manajemen proyek, di sini dibagi menjadi 3, yaitu projection organization, functional organization, and matrix organization. Apa itu rekan-rekan? Kita bahas dulu terkait dengan projection organization. Jadi organisasi proyek murni. Manajer proyek memiliki kewenangan tertinggi. Nah, jadi ini PO ya, product owner. Jadi based on manajer proyek. Manajer proyek bilang A, ya kita sebagai tim developer itu mengikuti. Manajer proyek mengarahkan kita untuk menyelesaikan pada sprint ketiga, maka kita juga harus achieve di sprint ketiga. Kemudian digunakan dalam proyek besar atau lokasi yang jauh dari organisasi utama. Kemudian functional organization. Nah, ini adalah penempatan orang sesuai dengan keahlian, sesuai dengan kompetensi, sesuai dengan keterampilannya. Nah, misal kita memiliki tim yang dia ahli dalam content writer gitu. Ketika kita beri tugas untuk menyusun sebuah karakter, ya mungkin akan jadi sebuah karakter, tapi tidak maksimal, tidak 100% sesuai dengan yang kita harapkan, dan bahkan tidak lolos untuk penjaminan mutu. Oleh karena itu, salah satu constraint dalam manajemen proyek adalah menempatkan orang sesuai dengan kompetensinya, keahliannya. Kemudian, selain itu, untuk meningkatkan kinerja, maka kita juga perlu petakan tadi, apakah tim kita itu levelnya sudah baik, sangat baik, atau masih belum baik. Ketika belum baik dan membutuhkan pelatihan, maka kita juga harus menyiapkan pelatihan tersebut. Tujuannya apa? Ya agar goal kita, agar proyek kita itu berhasil. Ya, intinya functional organization adalah mengorganisasikan pekerjaan sesuai keahlian. Ketika terdapat blocker, ketika terdapat impediment pada pengerjaan yang berhubungan dengan keterampilan tim, maka bisa diikutkan kegiatan pelatihan atau kita belikan training. Kemudian matrix organization adalah gabungan dari projection and functional organization. Kalau projection tadi ini fokusnya ke product owner, kalau functional organization ini timnya ahli apa, dia akan mengerjakan sesuatu di situ. Nah, ini adalah gabungan. Di mana di matrix organization ini manajer proyek bertanggung jawab atas pekerjaan
pekerjaan perseorangan kecuali pekerjaan administratif. Manajer proyek merencanakan proyek dan mengembangkan kebutuhan bersama manajer fungsional. Jadi ada balance ya, bahwa dalam manajemen fungsional di sini itu tetap ada product owner yang dia sebagai pengambil keputusan. Nah, jadi dalam sebuah tim itu kan harus punya tim leader ya. Kalau tidak gitu kan nanti walaupun kita sepakati secara bersama, tapi kadang dalam perjalanannya juga timnya itu tidak bisa solid karena tidak memiliki tim leader yang kuat posisinya. Kantor proyek, tempat kerja manajer proyek dan tim proyek berada. Kantor proyek ini kalau dalam masa pandemik masih bisa dalam satu ruangan seperti di ruang kantor seperti ini. Namun bisa juga dalam masa pandemik seperti ini kantor proyeknya juga online juga. Misalkan kalau kita punya Git, kita punya GitHub, kemudian kalau diskusi kita bisa menggunakan berbagai macam tools seperti Miro yang sedang kita gunakan, kemudian ada Jira, ada Trello dan lain sebagainya. Yang terpenting adalah komunikasi ya. Kantor proyek bisa di mana saja, namun komunikasi itu yang menjadi penting. Jangan sampai kantor bisa di mana saja tapi komunikasi itu sulit. Udah di Japri ada kesulitan ini, diajak meeting nggak pernah hadir dan lain sebagainya, itu kan rumit. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa orang-orang masih berpikir bahwa kita seharusnya itu enak kerja di kantor. Ya karena tadi, kadang komunikasi dalam sebuah organisasi itu tidak dibangun secara solid dan masih ada perseorangan yang belum sadar pentingnya komunikasi dalam sebuah organisasi. Nah, kemudian mengelola proyek dengan sukses. Karakteristik supaya proyek sukses adalah harus punya product owner ya, atau project manager yang mengetahui di bidang keuangan, akuntansi, penjualan, pemasaran, rekayasa, riset, pengembangan dan keahlian lainnya. Wah, ini kalau ingin menjadi seorang project manager, maka memang banyak yang harus dilakukan, banyak yang harus dikuasai karena dia adalah pemimpin bagi timnya. Kemudian tim proyek dengan multidisiplin. Nah, ini akan sangat bagus sekali karena apa yang kita kerjakan di lapangan itu belum tentu juga sesuai dengan bidang kita saat ini. Misal nih, bidang kita saat ini adalah bidang informatika. Tidak melulu pekerjaan yang kita lakukan itu selalu di bidang informatika kan. Bisa saja ada klien datang itu minta diselesaikan dari bidang kesehatan misalkan. Nah, oleh karena itu setiap tim itu berupaya untuk belajar secara multidisiplin. Kemudian dasar manajemen proyek, di sini ada siklus hidup proyek, yaitu ada inisiasi proyek, perencanaan, konstruksi, peninjauan proyek, kemudian konsep dari proyeknya, visi perusahaannya, kemudian visi timnya, kemudian product goal-nya, masuk ke desain, masuk ke produksi, masuk ke distribusi, ada inisiasi, perencanaan, pengembangan, dan evaluasi. Nah, ini siklus hidup proyek. Nah, nanti kita bahas satu persatu. Kemudian proses dari proyek adalah secara umum sih ada 3 ya, yaitu pengembangan produk, dan evaluasi produk. Nah, namun dalam proyek bisa juga dijabarkan adalah memulai proyek, jadi dealing, pemberian brief, itu baru dipikirkan perencanaan kedepannya seperti apa, pelaksanaannya, pengendalian dan penyelesaian masalah-masalah atau hasil evaluasinya. Nah, oke, sekian dari saya untuk part 1 terkait dengan manajemen proyek, khususnya di proyek animasi. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan berikan komentar bagi teman-teman ingin membahas terkait apa. Jika bisa saya bahas, akan coba untuk saya bahas. Sampai ketemu di video berikutnya.
Salam meja dosen, see the future, be the future. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.